Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Itu wajar, dan apa yang disebut penyerahanku bukan untuk memperbudakmu, tapi untuk membiarkanmu mengikutiku. Ketika saatnya tiba, jiwamu akan bebas lagi. Bahkan jika kamu ingin kamu mengikutiku, aku akan berjanji padamu bahwa aku dapat memenuhi keinginan Anda. Mendengar kata-kata Qin Chen, Hong Huang Zulong tiba-tiba tersadar. Kepalanya terangkat dan matanya menatap Qin Chen. Dia bertanya dengan heran, benarkah? Pemandangan Hong Huang Zulong seperti anjing liar yang melihat daging dan tulang. Qin Chen mundur beberapa langkah. Setelah memikirkannya, Qin Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, tentu saja, itu harus dalam kekuatanku. Selain itu, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya bagi alam. Itu yang kamu katakan. Hong Huang Zulong menatap Qin Chen. Matanya berkedip dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba berkata, bukan tidak mungkin membiarkan saya tunduk kepada Anda. Selama Anda menjanjikan permintaan kepada saya akan membiarkan Anda pergi, dan bahkan mengikuti Anda. Mendengar ini, hati Qin Chen tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Hong Huang Zulong telah menyetujuinya secara langsung, dan dia juga berjanji dengan bebas. Ini membuat Qin Chen sedikit terkejut. Apakah ada penipuan di dalamnya? Ya, kamu mengatakannya, kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Hong Huang Zulong tiba-tiba melihat ke arah naga kecil di samping Qin Chen. Penampilan itu membuat Qin Chen merasa sedikit buruk. Dia mendengar Hong Huang Zulong menjilat lidahnya dan berkata, persyaratan ini sangat sederhana, yaitu, biarkan anak naga asli saya yang Anda perbudak dimakan oleh leluhur saya. Nenek moyang saya belum makan apapun selama ratusan juta tahun. Selama Anda memberi saya orang ini untuk dimakan, saya akan membiarkan Anda pergi mengemudi dan mengikuti Anda. Dia menatap Xiao Long dengan mata redup, seolah hantu lapar melihat meja penuh makanan lezat. Xiao Long segera bersandar ke Qin Chen dengan ngeri, dan ketakutan datang dari roh naga. Qin Chen mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Hong Huang Zulong akan mengajukan permintaan seperti itu. Xiao Long adalah murid dari klan naga asli. Dia bahkan memakan keturunannya sendiri. Bagaimana? Hong Huang Zulong berkata dengan dingin, tidak bisakah keinginan kecil ini memuaskanku? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tidak mungkin. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tatapan tegas, meskipun naga kecil sudah lama tidak mengikutiku, aku tidak akan membiarkanmu memakannya. Di dunia luar, ada banyak master dari semua ras, termasuk Zerg dan Iblis. Aku bisa menjanjikanmu untuk memberimu makanan enak, tapi Xiao Long tidak akan bisa memakannya. Mendengar kata-kata Qin Chen, Xiao Liong menatap Qin Chen dengan rasa terima kasih dan menggigil. Mengapa? Hong Huang Zulong dengan dingin berkata, itu hanya naga asli yang kamu perbudak. Selain itu, meskipun dia membangkitkan jiwa naga, tubuhnya tidak berubah. Masih ada jalan panjang sebelum inkarnasi nyata dari naga asli. Selama kamu membiarkan leluhur memakannya, leluhurku akan mengikutimu, tidak jauh lebih baik dari orang ini. Hong Huang Zulong mencibir. Tidak mungkin, tidak mungkin. Qin Chen berkata dengan dingin, meskipun Xiao Liong tidak sekuat kamu, dia adalah rekanku, dan aku tidak akan setuju dengannya. Pada awalnya, jika Xiao Liong tidak membawa dirinya ke dalam segitiga bermuda, dia akan dijebak oleh orang lain. Selain itu, meskipun Xiao Liong diperbudak oleh dirinya sendiri, Qin Chen tidak pernah menganggap mereka sebagai budaknya sendiri, melainkan rekannya. Maka tidak perlu membicarakannya. Naga Hong Huang meletuskan roh pembunuh yang mengerikan, menatap Qin Chen dengan dingin, leluhurku belum melahap jiwa selama ratusan juta tahun. Karena jiwamu belum dimakan olehku, maka orang-orang dari naga asliku klan akan dimakan oleh saya. Jika tidak, leluhur saya akan dikonsumsi sepenuhnya dengan Anda. Kemarahan hati Qin Chen, dalam hal ini, itu akan dikonsumsi. Ledakan. Dalam tubuh Qin Chen, cahaya guntur yang tak berujung muncul, guntur Dewa Dao Dao yang berkuasa berubah menjadi pedang Dewa Tongtian, lalu ingin bertarung dengan Hong Huang Zulong lagi. Kamu benar-benar tidak memikirkannya. Hong Huang Zulong dengan marah berkata, kamu memperbudak sampah, sebagai ganti kebebasanmu, dan mengikuti leluhur, kamu mendapat banyak uang. Jangan bicara omong kosong. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa bertarung. Hahaha.
Tepat ketika Qin Chen bertekad untuk melawan Hong Huang Zulong lagi, Hong Huang Zulong tertawa terbahak-bahak. Saya benar-benar tidak mengerti bahwa Anda manusia jelas sangat bermanfaat. Jika Anda harus menolak, terkadang Anda jahat dan tidak tahu malu, dan terkadang Anda naif dan cantik. Oke, saya setuju. Tiba-tiba, momentum mengerikan Hong Huang Zulong tiba-tiba menyatu dan menjadi damai. Kamu apa maksudmu? Mendengar kata-kata Hong Huang Zulong, Qin Chen tertegun. Hong Huang Zulong dengan dingin bersenandung, ini hanya ujian untukmu. Jika kamu menyetujui permintaanku, bahkan jika aku terjebak selama ratusan juta tahun, aku tidak akan berjanji untuk meninggalkanmu. Namun, kamu telah lulus ujianku. Qin Chen tertegun. Mengapa dia tidak melahap Xiao Liong? Sebaliknya, dia lulus ujian. Udang karang ini harus diperbudak olehmu. Jika kamu menyerah dengan mudah untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat, maka kamu tidak layak untuk dilihat oleh nenek moyang kita. Bagaimana aku bisa mempercayai janjimu sebelumnya? Hong Huang Zulong bersenandung 2 kali, tidak. Sekarang, Anda memiliki nafsu makan yang kuat untuk Master Naga. Kebanyakan orang tidak ingin memberitahunya terlalu banyak. Qin Chen tertawa pahit. Tanpa diduga, Hong Huang Zulong masih sangat licik. Dia bahkan berani menguji dirinya sendiri. Dia juga mengatakan bahwa dia memiliki selera untuknya, yang mana membuat Qin Chen sedikit terkejut. Di alam semesta, ribuan orang tidak pernah memperhatikan kehidupan mereka yang diperbudak. Hanya sedikit orang yang akan memperlakukan mereka sama. Tanpa diduga, Anda dapat memperlakukan naga kecil Anda yang diperbudak sebagai pasangan Anda. Dengan cara ini, nenek moyang kita dapat yakin. Hong Huang Zu, kata naga pelan, seolah tenggelam dalam beberapa pemikiran. Hong Huang Zulong ini sebenarnya memiliki perasaan seperti itu, pikiran Qin Chen, ini mungkin terkait dengan beberapa pengalaman pihak lain. Dan sekarang kamu sudah setuju. Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Betul sekali. Hong Huang Zulong mengangguk, namun, kamu benar-benar ingin membawaku. Aku punya 2 syarat. Syarat apa? Qin Chen mengerutkan kening. Mengapa Hong Huang Zulong meminta begitu banyak? Namun, justru karena kondisi pihak lain itulah Qin Chen dapat yakin. Jika tidak, jika pihak lain setuju secara langsung, Qin Chen akan memiliki keraguan dan kewaspadaan. Jangan khawatir, itu tidak akan menjadi hal yang merusak alam. Hong Huang Zulong berkata dengan dingin, ini syarat pertama. Berbicara tentang ini, tampilan Hong Huang Zulong begitu bengkok sehingga dia tidak bisa melompat keluar untuk waktu yang lama. Apa syaratnya? Qin Chen terlihat aneh. Ekspresi apa yang dimiliki Hong Huang Zulong? Ini bukan kondisi yang sulit, bukan? Batuk, ini sangat sederhana. Hong Huang Zulong berkata sambil tersenyum, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa ada ribuan orang di sini? Jika nanti ada seorang gadis yang aku suka tentang Master Naga, kamu harus menyimpannya untukku dan biarkan dia datang ke ruang jiwaku. Apakah kamu menginginkan naga betina? Qin Chen tertegun. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sejauh yang saya tahu, tidak ada induk naga dari klan naga yang asli. Haha, tidak harus ibu naga sungguhan. Selama panas, dan temperamennya lebih tinggi, kuncinya adalah perempuan. Tidak peduli ras apa, aku tidak suka Raja Naga selama aku seperti itu. Hei, Tuan Naga, saya telah menyelamatkan ratusan juta tahun, dan saya akan mencekiknya. Saya tidak tahan. Lebih baik saya mencari lebih banyak untuknya. Qin Chen melihat ke Hong Huang Zulong, sedikit konyol. Dia tidak berharap bahwa Hong Huang Zulong akan membuat permintaan cabul. Bunga yang indah. Qin Chen tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa diam saja. Setelah memikirkannya, Zulong adalah seperti manusia. Dalam beberapa aspek, itu dibutuhkan. Ratusan juta tahun, itu cukup lama. Kebanyakan orang mengira itu mencekik. Qin Chen tiba-tiba muncul dengan kalimat ini, dan dia merasa sedikit terdiam. Sungguh tidak mudah untuk berpikir bahwa naga leluhur telah terperangkap di ruang jiwa selama ratusan juta tahun tanpa pasangan seksual. Itu tidak benar, Tuhan lama, aku menderita. Aku hampir depresi. Aku sudah berpantang selama ratusan juta tahun. Coba aku. Aku sudah berpantang selama ratusan juta tahun. Coba aku. Hong Huang Zulong berkata dengan getir, mengingat bahwa dia agung di alam semesta pada masa itu, yang perjalanannya tidak dikelilingi oleh wanita cantik, tetapi juga mengingat hari-hari menyedihkan terjebak di ruang jiwa, dan tidak bisa menahan tangis. Aku bisa menjanjikanmu syarat ini, tapi itu harus atas kemauan mereka sendiri.
Qin Chen berpikir sejenak. Ketika dia melihat ras bermusuhan lainnya, dia bisa membunuh satu sama lain. Tetapi Qin Chen tidak bisa membuat Hong Huangzulong memaksa yang lain untuk melakukan itu. Saya sangat tampan dan tidak terkendali, kuat dan tak terkalahkan. Saya adalah makhluk primal yang paling mulia di alam semesta. Naga leluhur Hong Huang adalah leluhur dari keluarga naga yang sebenarnya. Ada sekelompok ibu di alam semesta yang ingin mendapatkan naga saya hujan Tuhan dan anugerah embun ketika saatnya tiba. Anda hanya perlu melakukannya. Bawa mereka ke sini. Pesona saya menjamin bahwa mereka akan menyerah dalam beberapa menit dan bergegas maju. Sedikit bangga dan bangga dengan Zuling. Berhenti. Qin Chen dengan cepat berhenti. Kami tidak mengatakan ini. Dia khawatir jika Hong Huangzulong terus berbicara, dia mungkin mengatakan sesuatu. Apakah ini spesial? Apakah pria ini benar-benar makhluk primitif, Hong Huangzulong? Mengapa kamu begitu cabul dan lucu? Jika bukan karena kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Hong Huangzulong sebelumnya dan membiarkan Xiaolong terbangun oleh roh naga, Qin Chen akan berpikir bahwa pria di depannya bukanlah naga leluhur Hong Huang, tetapi naga palsu. Bagaimana dengan syarat kedua? Qin Chen bertanya lagi. Hong Huangzulong terlihat serius. Syarat kedua agak sulit, tapi jelaskan sebelumnya bahwa kamu tidak bisa melakukannya. Aku tidak akan ikut denganmu. Katakan. Kamu harus melihat danau jiwa di depanmu. Jalan Hong Huangzulong. Qin Chen mengangguk. Hong Huangzulong berkata, danau jiwa ini adalah perwujudan dari jiwa leluhur. Meskipun kultivasi selama ratusan juta tahun jauh dari kekuatan nenek moyang kita di zaman kuno, di masa depan, danau jiwa kita akan menjadi hal yang diperlukan untuk leluhur kita untuk memulihkan praktik kuno kita. Jika tidak, bahkan jika kita melepaskan diri dari kemiskinan, kita harus menghabiskan ratusan juta tahun lagi sebelum kita dapat pulih ke masa lalu dan kultivasi sekarang. Apa? Qin Chen terkejut. Danau jiwa adalah kekuatan jiwa yang dikembangkan oleh para leluhur. Pada saat ini, Qin Chen terkejut. Pantas saja Soul Lake begitu mengerikan. Jejaknya saja setara dengan kekuatan jiwanya. Master Top Dizun akan dihancurkan secara langsung. Kolam jiwa naga leluhur kuno menakutkan untuk dipikirkan. Pada saat ini, Qin Chen akhirnya mengetahui teror Hong Huangzulong, dan kolam jiwa sangat mengerikan. Ini adalah hasil dari kultivasi ratusan juta tahun setelah pihak lain terluka parah, dan itu tidak sekuat kumpulan jiwa Hong Huangzulong di masa kejayaan kuno. Qin Chen tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya naga leluhur di zaman kuno. Oleh karena itu, syarat kedua dari leluhur adalah kamu harus menemukan batu giok yang kacau di sini. Giok-giok kekacauan? Qin Chen mengerutkan kening. Jika leluhurnya benar, kamu harus memiliki ruang penyimpanan yang bagus untukmu. Hong Huangzulong berkata, Anda seharusnya mencoba sebelumnya, mencoba memasukkan danau jiwa ke dalam ruang penyimpanan Anda, tetapi Anda tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Saya kira Anda benar. Qin Chen mengangguk, dan ruang penyimpanannya yang kuat dilihat oleh Hong Huangzulong, dan Qin Chen tidak merasa terkejut. Meskipun piring batu giok langit dan bumi sangat kuat, ia tidak dapat diserap ke dalam danau jiwa para leluhur. Itu karena leluhur adalah makhluk primal. Jiwa klan mengandung napas kelaparan yang paling kuat, kekuatan kekacauan, dan bahkan kekuatan alam semesta. Kecuali itu adalah ruang yang kacau, ruang penyimpanan apapun tidak dapat menampungnya. Kolam jiwa leluhur. Batu giok yang kacau dapat membuat ruang penyimpanan Anda berevolusi menjadi ruang yang kacau, dan membawa danau jiwa leluhur ke dalam ruang kacau Anda. Dengan cara ini, manik-manik naga ruang jiwa yang diubah oleh jiwa leluhur dapat mengikuti Anda. Begitu leluhur adalah keluar dari kesulitan. Jiwa leluhur setidaknya dapat pulih ke tingkat semula dalam jangka waktu tertentu. Hong Huangzulong menjelaskannya secara mendetail. Qin Chen sangat terkejut. Batu giok yang kacau dapat mengubah ruang penyimpanan umumnya menjadi ruang yang kacau. Hanya memikirkannya, Qin Chen sangat terkejut. Ruang kacau? Seberapa kuat keberadaan ini? Tapi di mana saya bisa menemukan batu giok yang kacau ini? Qin Chen mengerutkan kening. Harta karun seperti itu tidak mudah ditemukan olehnya. Jangan khawatir. Aku akan membawamu untuk mencarinya. Giok-giok yang kacau ada di dunia ini. Jika kamu memiliki leluhur bersamamu, mungkin untuk menemukannya. Tapi, ya, itu tidak tergantung pada leluhur untuk menerima chaos jade-jade. Itu tergantung pada Anda. Apakah Anda setuju atau tidak? Ya, aku berjanji padamu. Mata Qin Chen berkilat, dan dia juga memahami kekhawatiran Hong Huangzulong.
Memang, tidak ada yang bisa melepaskan kultivasi kerasnya selama ratusan juta tahun. Dalam hal ini, pertama-tama kamu memurnikan ruang jiwa nenek moyang kita dan membiarkan mereka menyimpannya di dunia kecilmu. Ketika kamu menemukan batu giok yang kacau dan mengolahnya menjadi ruang yang kacau, kamu dapat mengambil kumpulan jiwa nenek moyang kita. Mengenai cara berkorban dan menyempurnakan, aku akan memberimu jalan. Sebuah pesan datang dengan cepat dari para leluhur. Qin Chen segera mengintegrasikan rohnya sendiri ke dunia sesuai dengan pesannya. Tiba-tiba, lingkaran merah dan berwarna-warni menyebar di sekitar semangat Qin Chen. Cahaya warna-warni, seperti aurora yang berwarna-warni, membuat Qin Chen melihatnya sejenak. Dia merasa ada hubungan halus antara dirinya dan ruang jiwa. Tekstur susunan itu seperti nadinya sendiri. Sesaat kemudian, ada segel hitam misterius di telapak tangan kiri Qin Chen. Segel itu adalah manik-manik hitam dengan naga leluhur di tengah lingkarannya, seperti tato. Qin Chen telah merasakan bahwa dia memiliki jejak koneksi dengan ruang jiwa ini. Selama dia mau, dia bisa menempatkan ruang jiwa ke dalam tubuhnya sendiri, atau ke piring giok buatan langit dan bumi. Adapun untuk meninggalkan ruang jiwa ini, itu juga merupakan gagasan Qin Chen. Xiao Liong, kamu keluar dulu. Mata Qin Chen berkedip, "Sua," dia dengan lembut mendesak ruang jiwa. Tiba-tiba, naga kecil, yang semula terletak di ruang jiwa, telah muncul di danau jiwa, dan sekali lagi datang ke hadapan manik-manik naga yang diubah oleh ruang jiwa hitam. Putra Teran, apakah kamu takut aku akan menipumu? Aku menyuruhmu pergi bersamamu. Tentu saja, aku tidak akan mengingkari janjiku. Premisnya adalah kamu harus memenuhi persyaratanku. Kata Hong Huang Zulong sambil tersenyum, oke, sekarang kamu bisa mengambil ruang jiwa leluhur ke dalam tubuhmu. Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata, jangan khawatir. Meskipun saya dapat mengontrol ruang jiwa sekarang, kendali saya sepenuhnya didasarkan pada tangan Anda. Begitu Anda memasuki tubuh saya dan mengisolasi kendali saya atas ruang jiwa, apakah saya akan ditinggalkan? Kepadamu, Qin Chen tidak berani memasukkan Hong Huang Zulong ke dalam tubuhnya sendiri, bahkan di antara piring giok yang dibuat oleh langit dan bumi. Dengan kekuatan Hong Huang Zulong, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Haha, kamu takut pada Tuan Naga. Aku tidak baik padamu, nah, apa yang ingin kamu lakukan? Hong Huang Zulong ceroboh, adapun roh naga yang kamu katakan sebelumnya, kamu tidak bisa memikirkannya. Titik. Kau tahu, aku tidak akan setuju. Bahkan jika saya melakukannya, saya tidak berpikir Anda serius sebelumnya. Qin Chen mengatakan bahwa dia ingin memperbaiki jiwa naganya dan memperbudaknya. Itu benar-benar hanya untuk mengancam pihak lain. Dengan kekuatan jiwa Hong Huang Zulong, Qin Chen tidak bisa memperbudak pihak lain dan memaksanya untuk mencap jiwanya di jiwa naga lain. Sebaliknya, dia akan digigit kembali dan mencari kematiannya sendiri. Kamu dan aku bisa menandatangani kontrak. Qin Chen Dao. Ya, kamu bisa memberitahuku secara langsung, dan menandatangani kontrak. Hong Huang Zulong sangat kasual. Menurutnya, jiwa Qin Chen terlalu lemah. Kontrak apa yang bisa dia tandatangani dengan dirinya sendiri? Bahkan jika dipaksa untuk menandatanganinya, dia dapat merobeknya kapan saja. Ini juga alasan mengapa dia rela mengikuti kepergian Qin Chen, karena dia tidak bisa ditahan sama sekali. Bersenandung, Qin Chen duduk bersila, dan jiwanya berhubungan dengan Numenon eksternal. Tiba-tiba, dari langit dan bumi Numenon, ada nafas yang kuat dari pohon ajaib dari langit dan bumi dari tubuh. Roh jahat yang menggelinding membentuk kontrak roh Dao dalam roh Qin Chen, yang ditangguhkan di depan leluhur Hong Huang. Selain itu, pada kontrak roh dan roh, ada cahaya guntur Dao-Dao yang menguasai guntur dewa dan kekuatan totem dewa. Ini hampir merupakan kekuatan paling kuat di tubuh Qin Chen. Adapun kekuatan kegelapan, Qin Chen belum menggunakannya untuk saat ini, karena kekuatan kegelapan bukan milik kekuatan alam semesta, dan naga leluhur Hong Huang adalah makhluk primal. Jika ada pengaruh, dia akan diberi kompensasi. Bau pohon leluhur iblis. Berapa banyak cabang dan daun yang telah Anda potong dari pohon leluhur klan iblis? Dan kekuatan untuk menghakimi Dewa Guntur. Tutut, betapa khawatirnya Anda bahwa saya memakan kata-kata saya dan menjadi gemuk. Hong Huang Zulong menghancurkan mulutnya dan berkata dengan kilatan mata. Namun, dia tidak ragu. Dia langsung memisahkan kekuatan dari jiwa naganya dan mengintegrasikannya ke dalam kontrak. Menurutnya, bahkan jika ketiga kekuatan digabungkan, Qin Chen tidak dapat menyelesaikan kontrak dengannya. Dengan kekuatan jiwanya,
dia bisa merobek kontrak kapan saja. Ledakan. Ketika jiwa naga-naga leluhur Hong Huang digabungkan dengan kontrak ini, tiba-tiba, napas teror keluar dari kontrak dan menyatu ke dalam jiwa naga leluhur Hong Huang. Yah, apa ini? Mata naga Hong Huang tiba-tiba melebar. Kontrak antara dia dan Qin Chen tidak hanya selesai, tetapi juga samar-samar merasakan bahwa kekuatan yang tidak jelas telah memasuki jiwa naganya sendiri, dan bahkan memiliki pengaruh halus pada jiwanya sendiri. Bagaimana mungkin? Wajah Hong Huang Zulong tiba-tiba menjadi jelek. Boom! Tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang berputar, dan kekacauan yang mengerikan dari Hong Huang akan merobek kekuatan kontrak. Kenapa? Begitu kontrak ditandatangani, kamu akan merobeknya. Qin Chen dengan dingin menatap Hong Huang Zulong, apa yang Anda dan saya telah tanda tangani adalah kontrak perdamaian, bukan kontrak perbudakan. Apakah Anda tidak mau menerima kontrak perdamaian ini? Atau apakah yang disebut transaksi sebelumnya berbohong kepada saya? Hong Huang Zulong sedikit terkejut, dan wajahnya tiba-tiba menjadi malu. Faktanya, alasan mengapa dia setuju dengan Qin Chen sebelumnya adalah karena dia benar-benar memiliki pikiran seperti ini, karena dia sangat yakin bahwa Qin Chen tidak dapat menahan diri. Bahkan jika dia mengikuti Qin Chen, dia bisa merebut kendali ruang jiwa kapan saja jika dia mau, dan bahkan menyerang jiwa Qin Chen. Tanpa diduga, Qin Chen benar-benar menandatangani kontrak roh dengannya. Batuk, bagaimana itu bisa terjadi? Jika kamu tidak bergandengan tangan denganku, aku yakin kamu akan melakukannya. Kata Hong Huang Zulong dengan senyum malu. Dia juga tidak berpikir bahwa dia akan bertarung melawan Qin Chen. Sekarang kontraknya telah dibuat, dia terlalu malas untuk merobek wajahnya dengan Qin Chen untuk saat ini. Yah, meski kontrak roh sudah terbentuk, hanya butuh beberapa waktu bagi leluhur untuk merobeknya, yang tidak sulit. Hong Huang Zulong diam-diam berkata di dalam hatinya. Qin Chen melihat ekspresi Hong Huang Zulong. Bagaimana mungkin dia tidak tahu pikiran pihak lain? Bahkan jika Hong Huang Zulong tidak memiliki ide yang berbeda sekarang, siapa yang dapat menjamin bahwa dia tidak akan memilikinya? Jadi kontrak roh adalah sarana yang diperlukan. Sekarang, dengan pembentukan kontrak jiwa dewa, Qin Chen segera merasa bahwa pohon ajaib Wanji memiliki hubungan tertentu dengan jiwa naga dari naga leluhur Hong Huang. Bahkan jika Hong Huang Zulong memaksa untuk membatalkan kontrak, dia harus membayar mahal. Pohon ajaib itu tidak mudah disingkirkan. Suara mendesing. Qin Chen meninggalkan jiwanya dari ruang jiwa dan muncul di depan bola naga hitam. Kemudian, roh Debu Qin dengan cepat kembali ke tubuh Debu Qin di sepanjang rantai Dewa Hukum. Ledakan. Ketika roh Qin Chen digabungkan dengan jiwa di tubuhnya, kekuatan roh yang sangat besar tiba-tiba berdifusi. Dalam sekejap, kekuatan jiwa Qin Chen meningkat pesat dalam sekejap. Pikirannya kosong, dan aliran kekuatan roh naga berubah menjadi bayangan virtual naga sungguhan, melayang di atas jiwanya. Jika Qin Chen memiliki tubuh naga asli, darah naga asli, dan roh naga asli, tetapi tidak ada jiwa naga asli sebelumnya, maka sekarang ada jejak roh naga asli dalam jiwa Qin Chen. Bahkan jika dia benar-benar memasuki klan naga yang sebenarnya, tidak ada yang bisa melihat bahwa dia adalah manusia.